Sejarah jalan tol di Indonesia dimulai pada tahun 1978 dengan dioperasikannya jalan tol Jagorawi dengan panjang 59 km yang menghubungkan Jakarta, Bogor, dan Ciawi. Pembangunan jalan tol yang dimulai tahun 1975 yang diserahkan kepada PT Jasa Marga Persero Tbk sebagai penyertaan modal. PT Jasa Marga ditugasi oleh pemerintah untuk membangun jalan tol dengan tanah yang dibiayai oleh pemerintah. PT Jasa Marga melalui anak perusahaannya, yaitu PT Marga Sarana Jabar, membangun ruas jalan tol dari Jagorawi yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat kota dan Kabupaten Bogor, khususnya kawasan Bogor bagian barat, dengan nama Jalan Tol Lingkar Bogor. Jadi tol Bogor Ring Road ini dibentuk atau penugasan pertama Jasa Marga untuk melakukan pengadaan atau pengusahaan jalan tol Bogor Ring Road itu tahun 2005. Dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan pemerintah daerah, kerjasama, pendanaan dan investasi Jasa Marga dan Jasa Sarana. Dibentuklah PT Marga Sarana Jabar tahun 2007 dan kemudian dilanjut pembangunan seksi 1 2008 dan selesai tahun 2009. Kemudian kita bertahap bangun lagi 2A itu 2011, kemudian kemarin kita bangun 2B dioperasikan tahun 2018 dan lanjut sekarang kita ke 3A. Tiga fase sebelumnya sudah selesai dan telah beroperasi. Ruas tersebut adalah seksi 1 Sentul sampai Kedung Halang sepanjang 3,85 km, seksi 2A Kedung Halang sampai Kedung Badak sepanjang 1,95 km, dan seksi 2B Kedung Badak sampai Simpang Yasmin sepanjang 2,65 km. Saat ini, PT Marga Sarana Jabar melalui kontraktor PT PP Persero Tbk tengah fokus menyelesaikan pembangunan fase keempat, yakni seksi 3A yang membentang dari Simpang Yasmin hingga Simpang Semplak sepanjang 2,85 km. Proyek BOR, Bogor Outer Ring Road itu terbentang dari Simpang Yasmin, berada di kota Bogor, terbentang dari Simpang Yasmin sampai dengan Semplak. Terdiri beberapa pekerjaan, ya, ada pekerjaan di main road-nya, kemudian ada 4 buah on-off rem-nya di Cibadak 2 dan on-off rem di Kayu Manis. Juga kita ketambahan tugas pelebaran jembatan Kaliangke dan Simpang Semplak, penataan Simpang Semplaknya sendiri. Untuk zona pembangunan, dari Jalan Simpang Yasmin sampai Simpang Semplak berada di median yang banyak ditumbuhi pohon besar atau pohon yang dilindungi. Tentunya, ini menjadi suatu tantangan bagi tim proyek pembangunan jalan tol Bogor Ring Road seksi 3A, mengingat peraturan pemerintah daerah Kota Bogor, setiap badan atau perorangan dilarang menebang, memotong, mencabut pohon, tanaman, dan tumbuh-tumbuhan di sepanjang jalur hijau, taman-taman rekreasi umum, kecuali atas izin wali kota. Untuk pekerjaan ini, kan awal kita harus clearing ya, site clearing. Nah, untuk site clearing sendiri, itu sebenarnya kita beda dengan proyek yang lain. Biasanya kalau proyek yang lain kan kita langsung site clearing ajar aja ya. Misal ada pohon ditebang ya kan, ditebang atau mungkin dipindahkan kalau yang paling bagusnya. Nah, untuk bowling sendiri kita kemarin hampir ada 343 pohon yang kita bowling. Semua itu kita rawat melalui kita kerjasama dengan ini ya, dengan Yayasan Budi Asi, itu yayasan salah satu pencinta pohon yang di Bogor. Nah, kita rawat di Budi Asi sana, terus ada juga yang di Pabuaran juga. Metode bowling merupakan metode pemindahan pohon dengan tujuan mempertahankan kelangsungan hidup pohon dengan cara menggali tanpa merusak akar pohon tersebut. Pohon yang sudah digali selanjutnya akan direlokasi ke tempat yang sudah ditentukan sebelumnya. Dalam pelaksanaannya, struktur pondasi bawah menggunakan metode bore pipe, di mana metode tersebut memiliki keunggulan dari segi faktor lingkungan, karena memiliki dampak getaran yang lebih kecil pada area sekitar. Melihat lokasi proyek berada di dekat aktivitas umum, seperti pemukiman dan perkantoran. Tantangan lain pada saat pekerjaan pondasi bawah adalah area pekerjaan yang berada di tengah lalu lintas yang aktif.
karena lahan itu sempit, cuman kurang lebih 6 meter lah ya lebarnya. Terus berhubungan langsung dengan jalan nasional yang kondisi trafiknya cukup ramai. Terus dia juga manajemen lumpur itu harus tertata dengan baik. Nah, kita buat layouting untuk pekerjaan, sehingga kita tata di mana sih alat kerennya, di mana rigbornya, di mana eksavator ditaruh, di mana dump truck nanti ngambil lumpur, seperti itu. Jadi kita buat layouting. Nanti ketika kita ngecor, jadi kan kalau kita ngecor, kita memasukkan beton dengan berat jenis yang lebih besar daripada air, otomatis air tanah akan naik ke atas. Nah, air tanah yang naik ke atas ini bisa meluber dong. Nah, makanya kita buat sampit. Kita buat sampit, terus kita buat lubang bor pile kecil. Jadi kita buat lubang bor pile dengan diameter yang sama ya. Kita kan di sini pakai 1,2. Nah, kita buat dengan diameter yang sama 1,2 itu kedalaman kurang lebih waktu itu 4 sampai 6 meter. Nah, kita buat itu sehingga air yang meluber tadi masuk ke dalam lubang tadi, lubang sampit tadi. Nah, masuk ke dalam lubang itu, di dalam lubang itu kita sediakan pompa. Nah, sehingga air yang keluar masuk ke dalam lubang sampit. Nah, ini kita pompa keluar. Di pompa keluar kita masukkan ke kontainer sehingga air itu tidak meluber ke jalan. Proyek sepanjang 2,85 km ini memiliki total 57 pierhead, di mana pekerjaan ini memiliki resiko yang sangat tinggi karena berada di atas lalu lintas yang masih aktif. Nah, di pierhead ini tantangannya sangat besar sekali. Kemarin kita harus mendapat persetujuan dari Komite Keselamatan Konstruksi, dari KKJTJ terkait desain pierhead platform pierhead yang akan kita kerjakan di situ. Jadi kita harus mendesain pierhead yang akan kita pakai seperti apa, sistem shoringnya, terus kemudian kita asistensikan ke checker kita. Di situ dibantu Pak Iswandi pada itu sebagai tim ahli dari Komite Keselamatan Konstruksi. Sampai mendapat persetujuan beliau, baru Komite Keselamatan Konstruksi ini commissioning. Jadi kita bikin mock-up-nya sesuai dengan yang kita ajukan. Terus kemudian setelah mock-up itu jadi, kita undang ke KKJTJ dan Komite Keselamatan Konstruksi datang untuk mengevaluasi, melakukan commissioning. Alhamdulillah 2 kali commissioning kita lolos di situ. Proyek Jalan Tol Bogor Ring Road Seksi 3A menggunakan launcher gantry untuk membantu pemasangan box girder secara span by span. Span by span adalah metode pelaksanaan konstruksi jembatan box girder pracetak, di mana satu bentang jembatan dikerjakan sampai selesai, kemudian berlanjut ke bentang berikutnya. Proses tersebut akan terus berulang sampai seluruh bentang jembatan tersambung. Seperti yang kita ketahui, proses pekerjaan ini sangat beresiko karena berada di tengah lalu lintas yang aktif. Dari total 57 span, pekerjaan dibagi menjadi 4 zona, di mana masing-masing zona menggunakan satu alat launcher gantry. Zona pertama dari P86 sampai ke P99 menggunakan launcher gantry dengan model truss dan dibantu oleh WK Konstruksi. Zona kedua dari P99 sampai ke P110 menggunakan launcher gantry dengan model beam dengan dibantu oleh Girder Indonesia. Untuk zona ketiga dan keempat dari P110 sampai ke 143 menggunakan 2 unit launcher gantry berjenis truss yang bekerja sama dengan PP Presisi. Untuk tantangan traffic management sendiri, secara prosedur kita memang diharuskan untuk melakukan sterilisasi di lokasi area erection box girder tersebut. Nah, tapi di sini kita tidak bisa melakukan hal tersebut dikarenakan kondisi jalan yang memang satu-satunya cuma ada di sini. Kemudian kita di sini banyak terdapat perkantoran, terdapat rumah sakit, terdapat sekolah dan lain-lain. Nah, kita di sini melakukan rekayasa lalu lintas dengan cara kontraflow. Sebelum kita proyek ini dimulai, kemarin kita sempat melakukan traffic counting, yaitu melakukan perhitungan terhadap lalu lintas yang ada di area proyek ini sendiri dengan tujuan kita dapat mengambil kesimpulan
bahwasanya pada jam-jam berapa saja area proyek ini yang lalu lintasnya padat. Nah, tujuannya adalah nantinya saat kita merekayasa lalu lintas seperti mengatur kontraflow, membuat penyempitan jalan, kita bisa melakukan pada jam-jam tertentu. Jadi dari mulai posisi erection, dari mulai mengangkat dari bawah sampai di hanging ke atas, sampai ke semuanya terhanging, itu kita kontraflow. Jadi misal kita ngangkat di sebelah kanan, nah ini sampai semua segmen terhanging di sebelah kanan, kita tidak lewatin ini jalur yang sebelah kanan, kita menggunakan jalur sebelah kiri, kita kontraflow. Jadi kendaraan yang arah dari misal dari STA kecil ke STA besar lewat kiri, yang dari STA besar ke STA kecil juga lewat kiri, seperti itu. Tapi kita juga tata juga, karena di sini ada 4 launcher, artinya nanti akan pasti ini yang satu di kanan, yang satu launcher satu di kanan, launcher satu di kiri, launcher 3 di kanan gitu kan. Nah ini akan jadi belok-belok. Nah ini yang kita tata siklusnya. Dalam proses pekerjaan erection box girder, setiap launcher gantry yang digunakan memiliki spesifikasi yang berbeda. Tentunya, ini menjadi sebuah tantangan agar dapat mengetahui seberapa efisienkah dari segi waktu yang digunakan. Jadi, teknologi yang awal kan kita seperti cor in situ dengan sistem mungkin traveler, balance cantilever, dan seperti itu. Ada juga yang cor in situ dengan sistem shoring. Tapi kan nggak mungkin kita menggunakan sistem shoring dengan kondisi bawahnya itu adalah jalan arteri yang masih aktif. Otomatis dengan sistem shoring cor in situ sudah tereliminasi. Dengan sistem traveler bisa juga menggunakan cor in situ. Itu bisa juga, tapi lama. Jadi durasi untuk pengecorannya bisa sampai untuk per satu segmen bisa sampai 7 hari lebih. Satu segmen itu kita ada 2166 segmen. Berapa lama lagi mau selesainya? Nah, selain cor in situ kita bisa menggunakan balance cantilever. Balance cantilever ini dia memang keistimewaannya bisa kita frontal karena dia menggunakan crane. Otomatis kan kita mau mendatangkan crane mau 10, mau 15 bisa juga. Tapi produktivitasnya kecil. Balance cantilever dia harus satu persatu ini imbang antara ini pier-nya kita erection ke sini, ke kanan dan ke kiri itu harus imbang. Satu segmen, sini harus satu segmen. Tambah lagi satu segmen, sini harus satu segmen. Secara garis besar, erection box girder menggunakan metode span by span lebih efektif dari metode balance cantilever ataupun traveler. Dalam pencapaiannya, metode span by span memiliki produktivitas dalam satu bentang baik kiri maupun kanan dalam waktu 7 hari. Di sini untuk perletakannya kita menggunakan LRB. Tapi untuk LRB-nya sendiri itu kita pasang belakangan. Ini salah satu dari inovasi percepatan proyek ini, karena kalau LRB itu harus dipasang, durasinya nambah lagi. Kita bisa mempercepat erection sampai tahapan stressing. Tapi untuk LRB ini memerlukan waktu sekitar 5 hari. 2 hari sendiri itu untuk install LRB-nya, 3 hari ini untuk grouting dan menunggu umur grouting. Di situ kita ada inovasi, kita menggunakan temporary bearing. Jadi temporary bearing kita menggunakan filler block. Filler block adalah landasan sementara yang terbuat dari potongan baja hollow yang digrouting, berfungsi sebagai penyangga span sebelum LRB dipasang. Quality adalah satu hal yang sangat kami jaga dari mulai perencanaan hingga ke pelaksanaan pekerjaan agar mencapai quality target dan memenuhi standar kualitas dari klien yang telah disepakati. Bagi kami, kualitas adalah harga mati, di mana kami mengutamakan good product dan menghindari reward. Sudah menjadi kewajiban sebagai insan PP untuk mengutamakan profesionalitas di setiap lini pekerjaan, peduli terhadap sesama, selalu bersyukur, dan memiliki integritas yang kuat, serta mengutamakan kedisiplinan dalam setiap proses pekerjaan. Proyek pembangunan Jalan Tol Bogor Ring Road Sesi 3A merupakan tantangan yang besar bagi PT PP Persero Tbk sebagai salah satu perusahaan konstruksi terbesar dan ikut andil dalam kemajuan teknologi di Indonesia.